Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Muryadi. Di video kali ini kita akan kembali ngebahas terkait tentang program Indonesia Pintar, khususnya pencairan. Kemudian apakah nanti pada saat lulus SD bisa dapat lagi di SMP, dan lulus SMP bisa dapat lagi SMA. Kemudian bagaimana cara melakukan pendaftarannya, kita akan bahas di video kali ini semua. Dan bagaimana untuk update BLT El Nino 2023, katanya 8 Desember bakal cair. Kita akan bahas di video kali ini juga. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa dicek video sebelumnya, barangkali ada informasi yang bermanfaat. Karena di channel ini kita banyak ngebahas terkait tentang program bantuan sosial, program unggulan kita, program prakerja, dan program-program pemerintah lainnya. Dijamin gak bakal rugi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebagai informasi awal, untuk website pip.kemdikbud.go.id untuk melakukan pengecekan apakah teman-teman termasuk nominasi di penerima PIP atau bukan, itu sudah bisa diakses di 6 Desember 2023 hari ini. Dan kita setelah melakukan pengecekan, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Ini tahun penyalurannya 2023. Kemudian ini namanya Bank BRI penyalurnya. Kemudian statusnya itu rekening sudah aktifasi 28 November 2023. Dan pemberiannya alhamdulillah statusnya dana masuk hari ini 6 Desember 2023. Jadi mulai hari Senin kemarin sampai hari Rabu ini banyak banget teman-teman kita yang antri di Bank BRI ya. Bagaimana di daerah kalian? Sepertinya banyak juga ya. Nah, kita akan jelaskan ya sekelumit tentang program PIP ini biar teman-teman bisa nanti melakukan pendaftaran, terutama bagi yang punya kartu KKS maupun yang tidak. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, ini proses pencairannya sampai minggu ketiga di bulan Desember. Jadi kalau yang belum cair ditunggu aja karena ini prosesnya sangat panjang. Kemudian ada yang bertanya, untuk pencairan dari program PIP 1 tahun dapat berapa kali? Jawabannya adalah 1 tahun 1 kali teman-teman. Bisa di awal, bisa di tengah, maupun di akhir. Kalau sudah nerima di awal berarti di akhir nggak nerima lagi. Nah, konsepnya seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara pendaftarannya? Nah, pendaftarannya itu dilakukan melalui pihak sekolah yang teman-teman. Jadi pihak sekolah lah yang melakukan pendaftaran atau yang melakukan pengajuan data dari anak-anak murid. Misalnya SD, SMP, dan SMA. Jadi ada pihak yang ditunjuk oleh sekolah untuk melakukan pengajuan data. Ya. Jadi sebenarnya itu pihak sekolah ada, misalnya ada 100 orang yang diajukan, tapi semuanya nggak diterima teman-teman ya. Mungkin hanya ada sekitar 20 atau belasan aja yang diterima. Jadi kalau teman-teman misalnya anaknya di tahun 2023 dapat, kemudian tahun depan nggak dapat, berarti jangan nyalahin sekolah. Karena bisa jadi sudah diajuin sama pihak sekolah, akan tetapi dari pihak pusat nggak menyetujui karena mungkin alasan tertentu. Alasannya akan kita bahas di video khusus teman-teman ya, karena ini urgen dan kita harus jelaskan secara detail. Kemudian selanjutnya nih juga ya, kalau SD kelas 1 itu dapat berapa insentifnya? Nah, ini ada kemarin pertanyaan di kolom komentar kita, dapatnya 225.000. Kok sedikit? Nggak tahu juga teman-teman. Tapi kalau udah kelas 2 sampai kelas 6 itu dapatnya 450.000, lanjut SMP 750.000, kemudian nanti SMA dapat 1.200.000. Nah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah nanti kalau yang lulus SD, ketika SD dia sudah nerima gitu ya, kemudian lanjut SMP, apakah bisa menerima lagi? Jawabannya bisa. Dan itu otomatis teman-teman ya. Jadi kalau anak teman-teman itu di SD sudah menerima, kemudian lanjut SMP, biasanya datanya itu otomatis kedaftar. Bagaimana kalau nggak kedaftar? Teman-teman bisa langsung ke pihak operator ya. Terutama bagi teman-teman yang punya kartu KKS, PKH, dan BPNT, itu otomatis 95% pasti bisa dapat untuk program PIP ini. Kita pastikan. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau dari SMP ke SMA? Begitu juga sama teman-teman. Itu otomatis datanya. Jadi biasanya nggak perlu didaftar lagi, nanti sudah terdaftar. Bagaimana kalau nggak? Teman-teman bisa hubungi pihak operator atau pihak sekolah dengan menunjukkan kartu KKS atau kartu tabungan sebelumnya, yaitu dari SD maupun yang SMP, seperti itu. Nah, itu informasi yang kita dapatkan karena kita menemukan di lapangan yang seperti itu. Bisa banget ya. Nah, tanpa melakukan pendaftaran di SMP dan di SMA, di SMP maksudnya ya, itu otomatis sudah dapat dianya. Maupun di SMA otomatis sudah dapat. Nah, mudah-mudahan seperti itu.
Jadi sangat mudah dan sangat simpel untuk melakukan pendaftaran. Nanti biasanya kapan pembukaan pendaftaran PIP ini? Nanti bakal ada teman-teman di sekitar bulan Juni itu bakal ada pendaftaran untuk anak-anak baru ya. Jadi anak-anak yang baru mulai dari kelas 1 SD, kemudian dari kelas 7 SMP ya, kelas 7 itu bakal ada pendaftaran baru. Nanti bakal kita akan spill tanggalnya pastinya kapan, bulannya kapan ya. Kalau sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan ya teman-teman. Dari Dinas Pendidikan juga nunggu edaran dari Dinas Pusat. Maksudnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi seperti itu skemanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa teman-teman yang punya KKS ini punya kesempatan besar untuk ngedaftarin anak-anaknya ya, terutama yang berada di SD, SMP maupun SMA. Meskipun di PKH itu sudah terdaftar situ, sudah dapat bantuan untuk komponen anak SD, SMP itu sudah terdaftar di komponen tersebut, tapi di program PIP bisa dapat juga teman-teman. Nah ya, jadi sangat beruntung banget untuk teman-teman yang punya kartu sakti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Untuk kenapa enggak keterima lagi di tahun seterusnya nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya terkait tentang program bantuan El Nino ini kapan cair. Untuk informasi yang sebelumnya kita dapat itu tanggal 8 Desember. Berarti nanti di hari Jumat sudah mulai melakukan pencairan di daerah kami teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akan konfirmasi kembali terkait tentang surat undangannya ya, karena ini via pos. Pasti ada undangannya H-1 atau H-2 sebelum pencairan. Nanti akan kita post kepada teman-teman. Kita akan videoin langsung biar teman-teman bisa ngelihat seperti apa surat undangan untuk BLT El Nino ini. Tapi untuk dicek bansos ini belum update teman-teman, masih hanya di ya belum update. Ini masih BLT BBM sama sepertinya nih ya, 2022 BLT BBM November Desember. Tapi mudah-mudahan nanti bakal ada datanya di sini ya. Jadi BLT El Nino 2023 atau hanya BLT El Nino seperti itu. Mudah-mudahan di daerah teman-teman juga dapat informasi yang sama di daerah kami. Dalam minggu ini setelah proses pencairan PKH tahap 4 via kantor pos ya teman-teman ya, maupun BPNT selesai, maka seterusnya adalah program BLT El Nino. Sehat-sehat teman-teman, nanti bakal kita update buat Sobat Can Guru. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.